Ya, ini maaf nih saya rekam ya, nggak apa-apa ya, nggak ada yang keberatan ya. Nah, soalnya kan banyak teman-teman yang minta izin kemarin nggak bisa ikut, jadi minta tolong supaya direkam supaya mereka bisa mengikutinya. Saya tidak bermaksud apa-apa ya, tapi saya cuma untuk menolong teman-teman yang nggak bisa, yang berhalangan untuk ikut pada acara pagi ini. Ya Bu Jenny, jadi kita memang tiap hari disarankan minimal 20 menit sampai 30 menit itu minimal. Nah, terus kapan dilakukannya? Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Kapan saja kita sempatnya. Bahkan nanti kalau bisa sambil jalan-jalan juga bisa bermeditasi, itu nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, baik Pak. Jelas Bu ya? Ya. Jadi kita mulai dengan kismis ini ya. Nah, kita mulai dengan kismis ini. Jadi kita mulai belajar bagaimana makan secara mindfully, penuh dengan kesadaran bahwa kita selama ini banyak melakukan hal seperti tadi saya kemukakan singgung sedikit, bahwa banyak melakukan hal tanpa kita sadari. Jadi seperti autopilot, jalan aja kita, terlalu sering itu, sehingga naruh kacamata lupa. Gimana tadi kacamatanya? Naruh HP lupa. Gimana tadi HP-nya? Itu suatu pertanda bahwa kita pada saat menaruh kacamata itu, pada saat menaruh HP tersebut, tidak melakukannya dengan sadar. Nah, itu yang kita harus mulai hindari mulai saat sekarang ini. Ya kan, tadi kadang-kadang kita udah jalan keluar kota, mau piknik keluar kota ini, udah buru-buru, top, semua masuk mobil, jalan, terus tahu-tahu 1 jam, kemudian, tadi kompornya udah dimatiin belum ya? Tadi pintunya udah dikunci belum ya? Jadi terpaksa kita kembali lagi ngecek. Oh, ternyata sudah dikunci, ternyata kompornya sudah dimatiin. Jadi itu suatu pertanda bahwa kita pada saat melakukannya itu tidak melakukannya secara sadar. Jadi secara autopilot itu. Jadi itulah yang sangat-sangat merugikan. Jadi itu harus kita hindari. Kita mulai sekarang harus melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Nah, kita sekarang mau belajar bagaimana makan dengan penuh kesadaran, termasuk bagaimana bernafas dengan penuh kesadaran. Ya, kita mulai sekarang. Ini kismisnya nih. Kita minta tolong yang ada kismis dipegang kismisnya, 1 boleh, 2 juga boleh, nggak apa-apa. Kalau yang ada, kalau nggak punya kismis, kacang juga boleh. Ini saya juga bawa kacang. Ini nggak apa-apa. Nah, kalau yang besar itu juga nggak apa-apa. Ngajak yang besar, Pak. Ya, silakan. Nah, sekarang marilah kita lihat kismis atau kacang atau kurma tersebut. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan bentuknya. Ini kecuali yang kacang ya. Kalau kacang dimensinya nggak terlalu berubah. Nah, kalau kismis dan kurma ini kita perhatikan bahwa dimensinya sudah banyak berubah dari saat awal buah dipetik. Jadi kismis ini sebetulnya kan dari buah anggur. Anggur yang tadinya berbentuk bulat, terus mungkin ada sedikit oval ya, licin, mulus gitu. Nah, sekarang menjadi berkeriput. Nah, ini adalah akibat uap-uap air yang sudah keluar, air yang keluar dari selnya itu, sehingga dia menjadi keriput seperti ini. Nah, sekarang coba kita tempelkan ke lidah kita. Masukkan ke mulut, Ibu. Yang kurma tadi yang besar, tolong dimasukkan ke mulut. Makanya saya sarankan kismis supaya kecil ya. Jadi nggak
metu gitu di mulutnya. Jadi minta tolong dimasukkan ke mulut, ya. Coba diputar-putar di atas lidah kita. Ke kanan, ke depan, ke belakang. Coba rasakan apa rasanya sekarang. Mungkin ada sedikit manis, sedikit ya. Terus putar-putar terus. Apakah ada perubahan rasa manis tersebut? Terus putar. Kita rasakan bagaimana kelenjar ludah kita mulai keluar, mulai mencoba untuk mencerna ya, mencoba menemukan adanya gula di situ, tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali, jadi masih sedikit sekali rasa manis. Terus kita putar-putar di atas lidah kita, belakang, mungkin ke bawah lidah juga, terus juga mulut. Untuk menambah konsentrasi, boleh saja mata ditutup. Terbuka juga nggak apa-apa. Juga putar-putar terus. Kita rasakan apakah ada rasa manisnya. Ternyata tidak ada. Jadi hanya sedikit sekali. Marilah coba kita gigit bagian kecil. Kecil saja. Kemudian kita kembali putar-putar. Ternyata kita mulai merasakan ada sedikit manis pada lidah kita. Terus putar-putar lagi. Jadi rupanya pada saat kita gigit, itu selnya menjadi luka, sel kulitnya menjadi luka, sehingga sebagian gula keluar dari kulit, hingga mulai dideteksi oleh air ludah kita, dan air ludah kita sudah mulai menjalankan tugasnya untuk mencerna ya. Mungkin gulanya ini masih dalam bentuk gula molekul panjang atau mungkin disakarida ya. Sama ludah kita sudah mulai dirubah menjadi glukosa atau fruktosa atau gula-gula yang lebih rendah rantai molekulnya. Jadi kita sudah bisa merasakan bagi yang kacang ya mungkin akan sedikit merasakan gurih ya, karena di situ ada lemaknya yang mulai keluar, lemak atau minyak ya. Jadi kita sudah merasakan bagaimana gurihnya itu. Jadi di situ juga lidah mungkin sudah mulai memecah juga dari molekul minyak atau lemak menjadi gliserol dan lemak. Jadi sebenarnya awal inilah kita mulai melakukan pencernaan melalui kelenjar ludah ini. Kita gigit lagi. Kita gigit lagi. Terus kunyah bagian yang kecil tersebut. Dan kita rasakan putar-putar kembali. Jadi rasa manis makin banyak.
Terus boleh dikunyah lagi, digigit lagi. Ambil terus diputar-putar. Maka semakin banyak kita menggigit, maka akan terasa semakin manis. Karena semakin banyak gula yang keluar dari kulit kismis atau kulit kurma tersebut. Itu kalau kacang pun juga begitu, akan semakin gurih terasa pada lidah kita. Sebetulnya pada saat kita merasakan manisnya ini, ada suatu keinginan untuk kita menelan ludah kita. Tapi sebenarnya begitu kita telan, maka rasa manisnya akan hilang. Ini sebaiknya kita mengendalikan diri, jadi jangan cepat-cepat ditelan. Kita rasakan manisnya selama mungkin. Jadi kita harus belajar mengendalikan diri di sini, merasakan manisnya ini tanpa menelannya. Terus kita putar-putar di rongga mulut kita. Boleh dikit, mulai ditambah lagi, diperbanyak. Mungkin kalau yang kurma, bijinya bisa dikeluarkan dari mulut, supaya nggak mengganggu ya. Terus dikunyah terus, sambil diputar-putar. Usahakan untuk tidak menelan ludah. Karena disinilah fungsi pengendalian diri kita. Terus dikunyah sampai habis, sampai lumat, tapi jangan ditelan. Sampai halus. Diusahakan jangan ditelan. Terus dirasakan betapa manisnya dia. Baik, sekarang coba mulai ditelan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Ya. Terus udah habis ketelan. Sekarang rasakan apa yang kita rasakan. Jadi ternyata rasa manis sudah hilang. Jadi kita sudah tidak bisa merasakan manisnya. Jadi sebetulnya kita merupakan suatu kerugian kalau kita cepat-cepat kita telan, karena kita sudah kehilangan kelezatannya dari makanan tersebut. Ya, bagaimana rasanya, Ibu Bapak? Jadi kita nanti mulai belajar cara makan pelan-pelan seperti itu. Nah, nanti minta tolong setelah acara ini selesai, nanti kita mempraktekkan cara makan seperti yang tadi saya ajarkan, yaitu dikunyah secara pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat ditelan, terus pelan-pelan, kalau bisa, kalau memungkinkan ya, 40 kali kunyah.
Jadi kalau kita dulu kan diajarin 20 kali ya, 20 atau 21 kali, ini minta tolong ditahan sedikit, jadi 40 kali dikunyah. Jadi ini nanti ternyata dengan cara pelan-pelan, makan secara pelan-pelan ini, dengan dikunyah, banyak dikunyah, itu nanti sistem pencernaan mulai terjadi itu di situ. Mulai terjadi, jadi seperti tadi gula-gula mungkin sudah mulai dipecah menjadi molekul gula yang lebih kecil, sehingga pada saat kita telan ke dalam lambung, itu tugas lambung tidak terlalu berat. Karena sebagian sudah mulai, sejak awal sudah mulai dilakukan pencernaan di mulut kita. Nah, kalau kita makan terlalu terburu-buru sehingga ini belum siap dicerna, nah tugas lambung kita kan akan terlalu berat tuh di situ. Nah ini akan menyebabkan persoalan yang cukup serius nanti sehingga kita menjadi kembung lah, apalah dan sebagainya. Itu karena dia memang belum siap. Jadi sistem kita ini memang dirancang mulai dari mulut. Sistem pencernaan ini mulai dari mulut. Jadi kita harus makan secara pelan-pelan, dikunyah secara pelan-pelan. Kalau kita diusahakan 40 kali. Nah, tentunya ini agak sulit kalau misalnya kita bekerja di kantor ya. Di kantor, wah lunch time cuma 1 jam sama istirahat. Nanti nggak keburu nih melakukan lain-lainnya kalau misalnya ada yang sholat dan sebagainya. Nah, tapi minimal ini dicoba tidak harus 1 piring penuh dikunyah selama 40 kali semuanya. Jadi misalnya cukup 5 sendok latihan, nggak apa-apa. Atau mungkin sarapan saja yang seperti itu. Terus nanti makan siangnya juga seperti itu sedikit, tapi mulai dilatih bahwa sebagian dari makanan kita sudah mulai dimakan dengan secara pelan-pelan, secara mindfully. Itu bisa ya, Bu Bapak ya, harus bisa. Jadi mulai bertahap saja. Kalau misalnya sekarang 5 sendok nih, hari ini 5 sendok, sarapan 5 sendok dikunyah 40 kali. Nanti makan siang juga 5 sendok dikunyah 40 kali. Begitu juga makan malamnya. Nah, besok naik menjadi 6 sendok. Itu seterusnya naik gitu. Tapi tentu saja itu tadi ya memang tergantung waktu yang availability dari waktu kita ya. Kalau waktunya terlalu mepet ya kita bisa digeser mungkin makan malamnya yang lebih lama atau sarapannya yang lebih lama. Tapi minta tolong coba diusahakan di dalam makan itu ada sebagian yang kita jalankan secara mindfully. Tuh, bisa ya, Ibu Bapak semuanya ya, coba ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan. Kalau enggak kita menginjak ke materi berikutnya ya. Sekarang kita mencoba berlatih bermeditasi atau sebagian orang menyebutnya mengolah nafas ya. Jadi meditasi kita ini bisa dilakukan dengan mata terbuka atau mata tertutup. Silahkan. Mana saja yang terasa nyaman. Terus posisi duduk juga silahkan mau duduk, bersila. Nah, seperti saya nih, sekarang ini saya bersila. Ini nggak apa-apa ya. Terus posisi tangan biasanya saya seperti ini. Itu juga nggak apa-apa. Atau mau sistem seperti yang Buddhis itu ya. Tangan seperti ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya kita duduk yang nyaman. Kita tidak boleh menyiksa diri kita. Tidak boleh menyakiti diri kita. Jadi kita harus senyaman mungkin kita lakukan. Duduknya boleh di atas kursi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di atas kursi, diupayakan supaya jari kaki kita ini menyentuh lantai. Itu. Kalau toh itu nggak bisa, nggak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Pokoknya kita santai saja. Bahkan boleh juga sambil tidur.
Jadi kalau misalnya kita menderita sakit yang luar biasa, yang tidak memungkinkan kita untuk duduk, boleh sambil tiduran. Tuh. Silakan bagi yang punya waktu, tidak bagi yang ada janji silakan, kalau mau live silakan monggo. Tadi memang kita mulainya agak terlambat karena menunggu teman-teman berkumpul dulu. Baik ya, tadi jadi posisi duduk, boleh tiduran juga, yang penting kita santai. Tuh. Terus bagaimana kita cara bernapas? Kita bernapas selalu menggunakan hidung. Jadi tidak kami sarankan untuk menggunakan mulut. Karena sebetulnya kita ini sistem pernapasan kita ini sudah didesain memakai hidung. Jadi hidung ini penuh simpul-simpul, di sini ada bulu-bulu dan sebagainya. Itu sebetulnya berfungsi untuk menyaring kotoran dan merekondisi udara yang kita serap supaya kelembabannya cocok dengan kelembaban di paru-paru kita. Jadi itu memang sudah didesain sama Tuhan seperti itu. Jadi kita sebaiknya jangan melanggar punya. Mungkin memang ada beberapa sistem meditasi yang bernapas pakai mulut ya, tapi itu tidak kami sarankan karena kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita bernapas pakai mulut kemudian kita hembuskan napas di depan kaca, nanti kan akan ada embun-embun uap air yang menempel. Sebetulnya kalau kita bernapas dengan menggunakan mulut itu, kita akan mengeluarkan banyak uap air dari badan kita keluar. Ini tentunya akan menyebabkan dehidrasi yang kurang bagus kita. Jadi sekali lagi kita bernapasnya menggunakan lubang hidung, baik masuk maupun keluar. Terus cara bernapasnya bagaimana? Kita pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, sepelan mungkin, sedalam mungkin. Kita isi paru-paru sampai penuh, pelan-pelan. Coba silakan. Kemudian pelan-pelan kita keluarkan juga, sepelan mungkin. Semakin pelan semakin bagus. Jadi mungkin kalau baru mungkin cukup 5 hitungan, kemudian keluarkan lagi 5 hitungan juga. Coba ya. Rasakanlah bagaimana udara yang sejuk masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Ya, Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau cara kita agar lebih berkonsentrasi di dalam bermeditasi? Memang kalau kita duduk diam itu biasanya pikiran kita akan melayang-layang. Memikirkan sesuatu, baik itu pengalaman masa lalu, atau mungkin memikirkan masa depan yang belum ketahuan terjadi. Jadi itu kalau memang seperti itu nggak apa-apa, kita terima saja itu. Kita terima, tetapi jangan dianalisis lebih lanjut. Jadi misalnya pada saat bernapas, tiba-tiba kita teringat sama teman kita, namanya Bambang misalnya ya. Tiba-tiba terlintas tuh di pikiran itu, oh Bambang, kepikiran. Ya sudah kita terima saja itu, oh itu Bambang. Tapi jangan terus dianalisis bagaimana Bambang keadaannya sekarang ya. Dia anaknya sudah berapa ya? Cucunya sudah punya cucu apa belum? Dan sebagainya. Nggak usah dianalisis seperti itu. Jadi cukup, oh Bambang terlintas di pikiran kita terima, kemudian kita coba mengingat kembali jalannya pernapasan. Bagaimana udara masuk melalui hidung kita, ke tenggorokan, terus ke paru-paru, terus kemudian kita keluarkan lagi. Gitu. Jadi setiap kita ada pemikiran sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita terima saja, tidak usah dianalisis lebih panjang. Kemudian kita larikan untuk merasakan
udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Bisa ya gitu ya, Ibu Bapak ya? Mau dicoba? Atau nanti sekaligus kita belajar ini ya, body scanning. Jadi sekarang ini saya mau coba melakukan body scanning. Jadi body scanning adalah kita mencoba memindai seluruh anggota badan kita, semuanya, mulai dari kaki, terus ke tangan, ke seluruh anggota badan kita semuanya pokoknya. Kita pindah satu-satu. Cuman ini kan waktunya 3-10 menit, jadi nanti akan saya coba sesingkat mungkin, tapi selengkap mungkin. Tapi nanti pada saat praktek di rumah, mohon itu nggak usah terburu-buru, itu ya. Baik, kita mulai coba duduk meditasi. Silakan. Boleh kita mulai dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini hamba kami berniat bermeditasi untuk menghimpun energi kesehatan dan energi kekuatan-Mu sehingga kita menjadi sehat bersama-sama. Amin. Ambil napas pelan-pelan. Sepelan mungkin, kemudian keluarkan juga sepelan-pelan mungkin. Pelan-pelan saja. Marilah kita memindai kaki kita, kaki sebelah kiri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah karuniai kami kaki yang sempurna. Selama ini kami telah mengabaikan fungsi dari kaki tersebut. Tidak pernah terpikirkan bagaimana betapa luar biasanya tugas kaki tersebut yang menopang kita, menopang seluruh badan kita bergerak kemanapun juga adalah karena fungsi otot-otot pada kaki tersebut. Dan bukan cuma itu saja, karena pada saat kami duduk di lantai ini, kami juga bisa merasakan dinginnya lantai pada bagian yang tersentuh oleh kulit. Ini artinya bahwa pada kaki tersebut ada sensor-sensor suhu yang sangat sensitif yang bisa mendeteksi perbedaan suhu di lantai dan di udara sekitarnya. Karena lantai bisa terasa dingin, yang bersentuhan dengan udara di atasnya tidak begitu terasa dingin. Jadi ini sensor ini kemudian disampaikan ke otak, untuk kemudian dianalisis oleh otak, kemudian diambil kesimpulan bahwa lantai ternyata lebih dingin, terasa lebih dingin daripada udara. Ini sebetulnya suatu fungsi yang sangat luar biasa yang selama ini kita abaikan. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu sehingga kami mempunyai anggota badan yang sangat luar biasa ini dan sampai saat ini masih berjalan dengan normal. Dan kita beralih ke kaki kanan kita. Lakukan hal yang sama. Terus bernapas. Sepelan mungkin. Marilah kita berpindah ke tangan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah
karuniai kami tangan-tangan yang sehat dan sempurna. Melalui tangan ini kami bisa merasakan kehalusan suatu permukaan. Juga kami bisa menjinjing, mengangkat, dan mendorong. Selama ini kami mengabaikan fungsi-fungsi tersebut, tidak pernah merasakan betapa luar biasanya fungsi-fungsi tersebut yang semuanya terkoordinir oleh sistem saraf yang ada di otak kita. Terima kasih ya Tuhan. Marilah kita beralih ke fungsi pernapasan kita. Yang mulai dari rongga hidung, kemudian tenggorokan, paru-paru, dan jantung kita. Kita rasakan bagaimana udara masuk melalui saluran pernapasan tersebut. Kemudian dalam saat yang bersamaan, jantung memompa darah kita ke paru-paru. Secara simultan juga terjadi oksidasi. Jadi darah dioksidasi oleh oksigen yang kita serap. Kemudian dalam waktu yang bersamaan pula, kita keluarkan gas CO2, yaitu racun-racun yang ada di dalam seluruh pembuluh darah kita. Ini merupakan fungsi yang sangat luar biasa. Karena ini tetap berlangsung biarpun kita dalam keadaan tidur. Terus non-stop, tidak berakhir. Selama ini kami tidak pernah merasakannya bahwa ini suatu kelebihan dari Engkau ya Tuhan. Suatu karunia-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Dengan ini kami berterima kasih atas karunia-Mu ini, sehingga seluruh sistem pernapasan kami masih berjalan dengan sempurna. Lalu kita beralih ke sistem pencernaan kita, yang dimulai dari mulut, terus ke lambung, kemudian ke usus halus dan usus besar. Ini juga fungsi yang sangat luar biasa yang selama ini kami abaikan. Tidak pernah kami rasakan bahwa sebetulnya manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Di mana pencernaan sudah mulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke lambung, di mana di lambung ini dikeluarkan asam lambung untuk membunuh kuman-kuman yang mungkin lolos masuk ke dalam perut kita. Kemudian terjadi pencernaan, jadi molekul-molekul yang senyawa panjang, rantai molekulnya panjang, dirubah menjadi molekul-molekul rantai pendek, sehingga mudah dicerna oleh perut kita, usus kita, dalam bentuk sari-sari makanan. Tidak hanya itu, kemudian kita juga dibantu oleh mikrobiom, yaitu mikroorganisme yang ada di dalam saluran pencernaan. Kami yang ikut membantu sistem pencernaan ini. Sangat luar biasa, suatu kerjasama luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu ini, sehingga mikrobiom pun bisa hidup dengan baik, saling bekerja sama di dalam sistem pencernaan kita, sehingga kita bisa membuang kotoran dalam keadaan baik pula. Ambil napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan.
marilah kita ke sistem pembuangan racun yang ada di badan kita, yang terdiri dari ginjal, liver, dan limpa. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu, sehingga sistem pembuangan racun-racun di badan kami masih berfungsi dengan baik, di mana kita bisa membuang racun-racun hasil metabolisme yang tidak kita kehendaki, bisa melalui keringat, kandung kemih, buang air besar, dan sebagainya, sehingga racun tersebut tidak mengganggu tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Selama ini kami telah mengabaikan fungsi-fungsi tersebut. Marilah kita beralih ke sistem saraf, sistem alat kontrol kita yang berpusat di otak. Jadi ini juga sangat luar biasa. Jadi sistem saraf kita yang bekerja dengan sangat luar biasa, menerima simpul-simpul sinyal dari seluruh bagian tubuh dan dikirim ke otak, kemudian diproses oleh otak, dan otak kemudian bisa memerintahkan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya kita menyentuh sesuatu yang panas, maka setelah diterima sinyal panas tersebut oleh otak, kemudian otak bisa memerintahkan anggota badan yang tersentuh oleh panas tersebut untuk menghindarinya. Ini coba kita bayangkan kalau sistem ini tidak berfungsi. Pada saat kita menyentuh sesuatu yang panas, kita tidak bisa merasakannya. Maka bagian tubuh yang kena panas itu akan melepuh. Jadi terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu ini, sehingga seluruh sistem saraf bisa berfungsi dengan normal di otak kita. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karunia-Mu, sehingga seluruh anggota badan kami bisa berfungsi dengan baik. Selama ini kami sudah mengabaikannya, seolah-olah itu terjadi dengan sendirinya. Tapi sesungguhnya ini semuanya adalah karunia-Mu. Jadi perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas karunia-Mu yang luar biasa ini. Terus bernapas dengan pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar melalui saluran pernapasan.
Baik, selesai. Bagi yang matanya ditutup, mohon dibuka pelan-pelan. Jangan terlalu mendadak, supaya cahaya yang masuk ke mata kita juga terjadi dengan pelan-pelan juga. Ya, tapi boleh Mau diluruskan. tanya Pak Sugeng, Ya, mau silakan. tanya itu Pak, Ya. kalau misalnya untuk dalam nafasnya itu, Ya. maksudnya tarik buang atau harus tarik tahan buang atau gimana baiknya ya Pak? Oh, tarik saja pelan-pelan, pelan-pelan dan dalam-dalam, kemudian langsung dibuang, Bu. Jadi nggak usah ditahan ya Pak, Nggak usah langsung buang ditahan, aja ya. ya? Nanti saja kalau kita sudah menyelesaikan minggu ke-8, baru nanti tahan. Oh, oke. Ya. Jadi Karena hitungannya juga bebas aja ya Pak, maksudnya mau tarik bebas. duluan berapa, buang berapa, jadi Ya. nggak usah fokus di hitungan gitu ya Pak ya? Tapi usahakan selama mungkin. Oh. Jadi Jadi misalnya Ibu sekarang ini kan baru pertama belajar ya. Jadi mungkin sampai 5 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, terus keluarkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Tapi diusahakan sama Ibu ya. Supaya teratur. Jadi masuknya 5 hitungan, keluarnya juga 5 hitungan. Nanti tolong bertahap ditambah. Jadi besok 6 hitungan, terus 7 hitungan, begitu dan seterusnya sampai selama mungkin yang kita bisa mampu. Oh, tapi tetap tarik buang gitu Tarik Pak ya. buang, Jadi ya. jadi nggak ditahan ya. Jangan ditahan, ya jangan ditahan, ya. Nah. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Pak Sugeng. Ya Bu. Pak, kalau body scanning itu menurut Bapak yang Bapak pelajari itu baiknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, Pak? Oh, baik. Sama saja, Bu. Sama aja ya? Sama saja, dari atas ke bawah juga boleh. Yang penting jangan sampai ada yang kelewatan. Karena ini nanti juga sangat penting. Kadang-kadang kita bisa merasakan sesuatu yang terjadi pada bagian anggota badan kita waktu kita tadi scanning. Kadang-kadang, oh ternyata kita baru sadar bahwa ternyata kaki kita atau jari jempol kita sebelah kiri kaki itu ternyata rada sakit. Itu nanti bisa ketahuan itu. Ini selama ini kadang-kadang kita abaikan. Ya. Jadi boleh dari atas dulu boleh, ke bawah atau dari bawah ke atas boleh. Tapi tolong jangan sampai ada kelewatan. Nah tadi kan saya karena waktunya memang terbatas ya. Tadi kan saya hanya secara sepintas ya. Tapi nanti minta tolong itu satu persatu. Jangan sampai ada yang kelewatan. Nggak usah terburu-buru. Mestinya sih 30 menit cukup. Iya. Baik, Suhu. Terima kasih, Suhu. Baik, Sifu. Kalau saya dipanggil Suhu, Iko saya panggil Sifu. Ya, biar ada ketawanya. Terima kasih, Pak Sugeng. Ya, sama-sama, Bu. Pak Sugeng, pagi Pak Sugeng. Jadi pagi. Kalau kita mulai dari atas, kita mulai dari kita punya telinga. Boleh, syukur dulu, habis itu mata. Jadi satu-satu gitu ya. Jadi nggak digabungkan gitu ya. Ya, satu-satu Bu. Ya. Supaya lebih teliti ya. Ya. Intinya adalah bagaimana kita berterima kasih kepada anggota badan kita semuanya, bahwa semuanya ini selama ini kita tidak pernah merasakan, apalagi untuk berterima kasih bahwa selama ini dia sudah berfungsi dengan baik. Gitu. Itu setiap hari dilakukan ya Pak Sugeng ya? Iya Bu. Ya. Jadi minta tolong ini nanti mulai besok pagi itu dilakukan. Jadi setiap kita meditasi, begitu start meditasi, kita tutup mata, kita udah mulai mengucap syukur satu-satu bagian tubuh kita sampai selesai. Berarti tarik nafasnya, Pak Sugeng tadi kan bilang simpannya di paru-paru. Sedangkan ada meditasi kan minta kita itu simpannya di perut. Oh. Sebenarnya bagusan mana Pak Sugeng? Jadi sebetulnya di paru-paru Bu.
cuman itu otot perut yang bekerja. Jadi tetap di paru-paru kan ini kita pernapasan kan hanya di paru-paru saja. Cuman itu dibantu oleh otot perut. Jadi biasanya sih orang menyebutnya memang kita bernapas pakai perut ya. Tapi sebetulnya tetap di Pernafasan paru-paru. perut istilahnya Perut, ya. ya perut. Napas perut. Jadi perut kita yang kembang kempis. Oh iya. Ya. Jadi usahakan dadanya ini tetap biasa, nggak usah bergerak. Yang bergerak adalah perutnya. Tapi tetap itu diisi masuknya ke paru-paru, Bu. Kan itu proses. Iya. Nah, makanya saya pikir begini, Pak Sugeng, bagaimana itu udaranya itu bisa simpan di perut gitu ya. Tapi memang kalau kita konsentrasi waktu tarik nafas, perut kita itu bisa digembungkan gitu loh. Nah, jadi itu sepertinya kita yang atur gitu loh. Kalau nafas ya otomatis itu udara sampai kapanpun ya di paru-paru. Saya selalu berpikir gitu. Oke. Jadi udah ngerti Pak Sugeng. Jadi di meditasi manapun kalau bilang udara simpan di perut, cuman kita inilah ya sanggup pakai otot perut kita tuh di otot perut, ya. Nah, dibesarkan lah gitu ya, besarkan perutnya. Oke, udah ngerti. Jadi itu sebetulnya secara alamiah kita memang bernapas juga pakai otot perut itu, Bu. Jadi kalau Ibu perhatiin coba nanti ya, kita tiduran terlentang, ya, itu nanti kan perut kita akan naik turun itu, kembang kempis. Kalau kita tiduran terlentang akan kelihatan. Tapi kalau kita konsentrasi waktu buang nafasnya, kita bisa membuat perut kita itu sekempes mungkin gitu loh. Jadi itu juga yang kita lakukan ya Pak Sugeng ya. Ya, betul Bu Ana. Ya. Betul. Jadi sambil konsentrasi ke body scanning one by one, kita merasain cara kerjanya sambil ucap syukur gitu ya Pak Sugeng ya. Oh iya. Yang paling susah adalah konsentrasi itu tadi. Biasanya pikiran-pikiran langsung masuk itu. Itu normal saja, Bu. Normal, pikiran diganggu, kita selalu diganggu pikiran macam-macam. Pengalaman masa lalu, terus masa depan yang kita belum tahu, ketakutan akan masa depan. Biasanya begitu. Misalnya kita lagi meditasi ya, terus tiba-tiba, oh iya, pekerjaan saya belum selesai. Besok pagi laporannya belum selesai. Misalnya tiba-tiba terganggu oleh urusan itu kan, ya sudah sampai situ aja, kita stop sampai di situ, kemudian kita beralih lagi, kita rasakan aliran pernapasan yang masuk ke dalam rongga pernapasan, kemudian kita keluarkan lagi, selalu seperti itu. Jadi tidak usah dilanjutkan dengan analisis yang berlebih-lebihan. Jadi misalnya kita tadi ingat laporan belum selesai, Senin harus diselesaikan, misalnya kan, harus diserahkan ke bos gitu kan. Nah, terus jangan berpikir lagi, waduh nanti kalau nggak selesai bagaimana ya? Nanti saya diomelin bos, kondisi saya jadi jelek, dan sebagainya. Nggak usah berpikir seperti itu. Stop aja. Udah ingat laporan belum selesai, ya sudah stop sampai di situ aja. Kembalikan ke konsentrasi ke aliran pernapasan kita. Selalu seperti itu. Jadi tidak usah coba untuk dilawan ya, dihilangkan, itu nggak usah. Kita terima saja. Karena sesungguhnya pikiran itu bukan hanya pikiran sebetulnya ya, segala sesuatu di dunia ini sesungguhnya adalah tidak abadi ya, pasti ada selesainya, termasuk pikiran-pikiran kita memikirkan sesuatu masuk ya, kemudian nggak lama pasti dia akan keluar sendiri. Jadi biar saja dia keluar masuk, yang penting kita tidak sampai terganggu untuk memikirkannya lebih jauh. Nah ini pikiran-pikiran ini kadang-kadang mengganggu pikiran kita yang kadang-kadang menyebabkan penderitaan batin yang sangat mengganggu kita, yang jangka panjangnya bisa menyebabkan kita depresi. Itu yang kita harus hindari ya. Jadi dengan kita mengucap syukur ke bagian tubuh kita satu persatu, otomatis kita itu konsentrasi jadinya ya, gitu juga tujuannya Pak Sugeng ya. Supaya pikiran kita nggak melayang kemana-mana kan gitu ya.
Itu Ibu. dilakukan, kalau body scan ini dilakukan apa selamanya begitu ya Pak ya, bukan cuma ini tahap belajar aja ya, tetap terus menerus itu tetap body Terus, Bu. scanning. Ya. Oh, Jadi nanti kan kita belajar kan sampai 8 minggu kan ini. Ini ada beberapa sistem meditasi yang akan kita pelajari. oh, ya, ya. Tapi dari semuanya ini kita selalu mulai dengan body scan ini. Jadi rupanya body scan ini adalah memegang peranan sangat penting di sistem meditasi kita yang akan kita pelajari ini. Nah, jadi semua nanti meditasinya kita akan diawali dengan body scan. Nah, minggu pertama ini semuanya waktu yang 30 menit itu kita habiskan untuk body scan semuanya, Bu. Tapi nanti minggu kedua mungkin hanya 20% atau berapa persen. Kita akan belajar model meditasi yang ikutnya nanti. Gitu. Jadi nanti ini tiap hari kita ada meditasi bersama Pak Sugeng? Enggak, Bu, minta tolong sendiri-sendiri aja. Oh, sendiri aja ya. Kita bersamanya tiap hari Sabtu aja. Iya, iya. Ya. Ya. Jadi sendiri-sendiri, nanti waktunya juga terserah, tergantung availability dari kita masing-masing. Boleh pagi, ya, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Posisinya juga boleh sambil duduk, boleh tidur-tiduran, boleh sambil berdiri juga nggak apa-apa. Okay. Jadi kalau tidur, kita punya tangan sebaiknya di mana gitu Pak Sugeng? Di dada kita atau di paru-paru atau di mana? Sebaiknya sih kalau kita posisi tidur, itu badan kita serileks mungkin, sehingga tidak ada beban yang kita tanggung. Jadi semuanya kita tumpahkan kepada alas tempat tidur kita, gitu, santai aja udah. Santai udah, ya. Karena kalau kita misalnya nempel di sini, kan ini membebani tangan kita satunya kan. Ya, jadi kita bebas saja, kita plong gitu. Jadi betul-betul lepas kita, lepas beban. Gitu. Itu ya Bu ya. Nanti coba kalau Ibu terlentang, itu Ibu perhatiin perutnya, nanti perutnya kan akan naik turun itu. So, otomatis memang secara spontan kita menggunakan rongga perut itu. Ya. Baik, sudah lagi Bu. Silakan. Yang lain-lain boleh, silakan. Pak Sugeng, kalau kebetulan tangan kita atau kaki kita lagi sakit, gitu, ada yang sakit, itu kita mengkomunikasikannya gimana? Kan kita tetap bersyukur gitu kan. Ya. Ada yang bisa sakit gitu gimana? Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kalau ada badan kita yang sakit, Bu. Nah, nanti ada bagian tersendiri. Sekarang kita rasakan aja dulu. Oh, kok ternyata kok ini sakit ya. Ya tentunya kalau misalnya sakitnya itu ternyata kemudian semakin parah ya kita ke dokter juga. Ya, jadi nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana kita bermeditasi kalau badan kita ada yang sakit. Baik yang secara fisik maupun sakit secara psikis. Kita nanti akan pelajari. Tuh. Jadi sekali lagi inti dari pelajaran kita, meditasi kita ini adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran. Ya, jadi tadi mulai dari makan, kita harus mulai coba bayangkan. Seperti tadi kita kismis kan kita bayangkan dari mana sih kismis dibuat nih, dari anggur dan sebagainya kan. Nanti makanan kita juga coba bagaimana kita harus mensyukuri sesungguhnya makanan ini kan berasal dari kerja keras para petani atau peternak di non jauh di sana. Dia bekerja keras mempersiapkan makanan untuk kita. Itulah kita syukuri. Kemudian kita ngunyah dengan pelan-pelan sambil menikmati itunya, kelezatannya. Di samping itu juga mulai sistem pencernaan mulai terjadi di situ. Sehingga beban perut menjadi lebih ringan. Gitu.
ya. Jadi nanti minta tolong mulai Minggu, besok hari Minggu, lakukan meditasi body scan ini 20-30 menit. Oke, kalau bagi yang bisa lebih dari itu juga silakan saja. Tapi itu minimal ada 20 menit. Tapi biasanya 30 menit sudah cukup untuk pemula ya. Jadi 20-30 menit lakukan tiap hari mulai dari hari Minggu besok. Pak, Waktunya. mau nanya. Ya. Fungsi body scan ini untuk men-scan adanya penyakit atau lebih untuk apa namanya, untuk menjaga kesehatan ya? Jadi supaya misalnya kayak kita, tadi, supaya fungsi-fungsi organ, fungsi-fungsi indera berfungsi dengan baik. Seperti itu maksud saya. ya, jadi pada dasarnya kita ini harus mulai mensyukuri atas karunia Tuhan bahwa sebetulnya badan kita ini mempunyai sistem yang sangat rumit tapi diatur dengan sempurna sekali. Selama ini kita tidak pernah merasakannya kan, bahwa ini sangat luar biasa ini. Nah inilah dengan mensyukuri itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi rasa syukur ini pada gilirannya nanti akan membuat jiwa kita menjadi tentram dan bahagia. Ini satu hal penting buat kita adalah goal kita adalah bahwa kita ini harus menjadi pribadi yang bahagia. Tidak boleh mempunyai stres sedikit pun. Kita upayakan seperti itu. Nah, dengan mensyukuri ini kan kita merasa tentram, tenang gitu kan. Nah, soal kemudian kadang-kadang memang terus nanti bisa akan ketahuan, oh ternyata ketahuan badan saya kok ada yang sakit nih, kelingking saya ternyata kelingking bagian kaki bagian kiri ternyata sakit kalau digerakkan. Nah, itu mungkin saja terjadi seperti itu. Jadi itu adalah suatu efek positifnya ya dari body scan itu. Nah, itu dari situ kemudian kita tahu bahwa kita ternyata ada yang sakit. Nah, sehingga kita bisa mengambil keputusan sampai seberapa besar sakitnya itu, apakah kita bisa harus ke dokter atau cukup digosok-gosok atau apa gitu. Itu salah satu efek positifnya ke situ, Bu. Tapi inti dasarnya adalah kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya itu sehingga kita menjadi tentram, aman, damai dan bahagia. Tuh, goal kita adalah kita harus menjadi seorang pribadi yang bahagia. Tuh, Bu ya. Jelas, Bu ya? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu Rate. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Pak Sugeng, saya mau tanya soal cara bernafas. Karena kalau kita perhatikan, hidung kita, kebanyakan orang tuh bernafasnya selalu dengan satu hidung. Contoh saya saat ini ya, saya tutup hidung sebelah kanan saya sulit bernafas karena hidung kiri saya tertumpat gitu. Tapi kalau saat hidung kanan saya tertumpat itu hidung kiri saya itu ini. Jadi sepertinya banyak orang begitu ya Pak ya, yang selalu bernafas dengan satu hidung. Itu bagaimana caranya supaya dua hidung kita itu bisa berfungsi gitu. Jadi kita punya paru-paru kiri maupun kanan itu kan udaranya full masuknya gitu, stabil. Kalau cuma satu hidung kan otomatis yang satu lagi paru-parunya kurang mendapat oksigen gitu Pak Sugeng. Maaf Bu, bisa saya ini Bu, saya bantu sebentar Pak. Ya silakan. Ya, semua hidung orang seperti itu Bu, memang nggak ada yang dua-duanya nggak ada dua-duanya yang longgar gitu loh. Jadi kalau misalnya hidung kanan lancar, hidung kiri memang agak mampet, tapi nggak mampet banget ya kecuali kalau lagi pilek. Emang begitu sih Bu. Tidak ada yang dua-dua, semua orang seperti itu. Coba aja ditutup salah satu, kalau nggak percaya. Iya, makanya memang begitu sih. Nggak ada yang dua-duanya ya. Itu wajar, memang seperti itu. Oke. Tapi mungkin Bu Dokter Kumala masih ada nggak ya? Masih ada bersama kita nggak ya? Mungkin Bu Dokter Kumala bisa minta tolong menjelaskan kalau masih ada. Jadi
seharusnya sih dua-duanya lancar ya, seharusnya kalau menurut saya ya. Iya, iya. Jadi seperti saya ini nggak ada masalah sih, dua-duanya bisa ini. Cuman kalau kita dalam keadaan misalnya lagi Kalau nggak ditutup Pak, kalau nggak ditutup berasanya dua-duanya lancar, tapi coba salah satu ditutup. Mesti ada yang satu longgar, yang satu agak ini. oh iya ya Agak mungkin lebih, Karena ditutup. ya, kalau ya, dua-duanya, kalau kebuka kedua-duanya kita merasanya nggak sama aja gitu. Tapi kalau kita tutup salah satu, mana yang lebih longgar pasti kalau nggak kanan kiri gitu. Dan itu bergantian sih biasanya. ya sih karena ya itu mungkin karena memang badan kita ini kan sebetulnya tidak simetris ya. Iya. Jadi kalau mungkin memang dalam kondisi kita nggak tutup hidung, memang berasanya nggak masalah gitu, tetap lancar dua-duanya. Tapi coba ditutup tuh. Salah satu mesti ada yang satu yang agak lebih lebih menyempit gitu loh. ya, Lebih ya. nggak lebih luasa gitu, kayak lebih lebih kecil gitu. Nafasnya itu masuknya udaranya tuh lebih sedikit gitu loh. Padahal Ya. seperti itu. Ya, cuman maksud saya Bu, itu memang tidak persis sama antara kiri kanan ya. Iya, pasti. Tapi kalau itu perbedaannya sedikit masih oke lah, nggak apa-apa. Iya, pasti itu kondisi normal sih, Kak. Ya, tapi kalau nanti ternyata yang satu memang sudah sampai mampet sama sekali, nah itu baru menunjukkan itu ada sesuatu yang nggak benar. Itu pilek, biasanya kalau pilek itu baru dah. Ya. Kita punya. Jadi normal saja sih kalau memang ini katakanlah ini 90%, terus yang kiri, yang kanan. Iya, kayak tangan 85%. kiri kita juga sama tangan kanan kan, jari-jari kanan kiri Ya. kan beda ya, nggak ada simetris ya. Iya, gitu. Tapi sejauh itu perbedaannya kecil, itu bisa masih kita normal. abaikan. Ya, kita abaikan. Ya. Tapi kalau ditutup sebelah, rasanya ini kita tarik nafasnya tuh harus berat gitu untuk bisa masuk ke dalam, dan perasaannya ada sedikit lendir yang menghalangi gitu. Memang begitu ya semua orang ya? Oh, enggak sih Bu, itu. Kalau kayak gitu sih enggak. Biasa aja, memang tidak seleluasa yang satunya gitu, tapi enggak sampai yang, kecuali kalau dalam kondisi mampet ya, kondisi pilek atau ada penyakit baru. Nah, nanti mudah-mudahan Bu Ana ya, mudah-mudahan kalau kita ini sudah latihan terus meditasi ini, mudah-mudahan seluruh sistem pernapasan kita ini lancar ini. Soal tadi ada perubahan yang satu 85%, yang satu 90%, kalau perbedaannya kecil itu nggak apa-apa. Tapi semuanya bisa berjalan lancar. Itu. Ya, nanti ini akan melatih sistem kita jadi bagus kok ini nanti. Kita jadi jarang pilek nanti. Iya. Ya, soal lidah kita itu lebih baik di mana posisinya Pak Sugeng? Karena semenjak orang kan suka taruh di langit-langit mulut gitu. Ya, ada beberapa teknik yang seperti itu. Tapi yang kita pelajari ini, yang saya diajarkan oleh para guru besar di MIT sana, posisi lidah biasa saja, Bu. Biasa saja, ya, santai saja. Tidak harus menekan ke atas atau menekan ke bawah. Santai seperti normal aja. Ya. Jadi nggak usah pikirkan posisi lidah ya. Tidak usah, ya. Pokoknya yang penting kita bernapas dengan penuh kesadaran, kita rasakan bagaimana udara masuk paru-paru kita, kemudian keluar lagi. Usahakan sepelan mungkin. Semakin pelan, semakin bagus. Tuh. Oke. Ya. Yang paling penting, yang paling sering adalah susah berkonsentrasi. Itu biasanya. Ya, nah itu tadi pokoknya kalau misalnya ada pikiran yang masuk, ya sudah kita terima saja, tapi jangan dianalisis lebih lanjut pikiran-pikiran itu. Terus kita kembali lagi ke konsentrasi ke pernapasan, ke aliran pernapasan kita. Itu saja. Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, Ibu Bapak. Barangkali ada yang mau disampaikan. Oh iya, ini tadi saya dapat informasi dari Bu Dokter Kumala bahwa ternyata WA grup kita ini bisa sampai 500. Benar apa enggak ya? Kalau memang benar,
kalau itu memang benar, nanti kita coba, kita satu grup saja. Sekarang ini kan ada 2 grup ini, meditasi 1 dan meditasi 2. Itu kenapa saya bikin 2 grup itu, karena ya meditasi 1 sudah hampir 200-an lebih gitu. Saya takutnya nanti mentok terus. Kalau dulu kan kapasitasnya cuma 255 atau berapa. Makanya saya bikin grup baru. Tapi kalau ternyata memang bisa sampai 500, kita bikin satu grup aja. Jadi nanti minta tolong Ibu Bapak semuanya coba masuk ke link grup satunya. Nanti saya kirimin link meditasi 1. Coba masuk ke situ. Kalau memang berhasil, semuanya berhasil masuk, nanti yang grup kedua ini kita bubarkan saja. Kita tutup. Karena daripada kebanyakan grup nanti ya. Bisa ya, gitu ya Bu ya. Tapi Minta jangan tolong. alih ke Telegram ya Pak Sugeng ya. Oh, Susah enggak, ya. Telegram. Ya, Ampun kali kalau udah Telegram kita nggak Ya. bisa hapus itu chatnya, dan kita Ya, nggak ya. mungkin kasih orang semua jadi admin kan, nanti ada langsung delete for everyone, jadi jadi dia bukan delete untuk diri sendiri aja gitu. Ya. Kita Iya, pakai Pak, WA grup aja. WA sekarang bisa 512. Betul Bu ya. Oh, oke ya. Berarti nanti kita pindah ke grup meditasi 1 aja, nanti linknya saya berikan. Oh, jadi tetap jadi yang Tetap. meditasi 1 itu juga mulai belajarnya yang dari ini ya 8 ini juga 8 sesi ya gitu Pak Sugeng ya. Oh, enggak Bu. Jadi sebetulnya tadi saya sudah mulai dari jam 6. Saya tadi sudah mulai jam 6 sampai jam 7 itu untuk anggota lama. Nah, jam 7 sampai jam 8 yang anggota baru seperti sekarang ini. Nah, jadi nggak apa-apa, nanti mau ikut lagi juga nggak apa-apa. Nggak masalah kok itu. Cuman kalau yang baru mau ikut yang lama, ya mungkin agak membingungkan kan. Tapi kalau yang lama mau ikut yang baru, silahkan, nggak apa-apa. Itu ya Bu. Baik Pak Sugeng. Ya. Jadi kita tetap mulainya jam 6 nih, tapi untuk yang anggota lama tadi saya sudah meditasi dulu. Jam 6 sampai jam 7. Sampai jam 7 kurang seperempat lah. Tapi grupnya nanti kita coba 1 saja ya. Oh, enak sekali kalau udah sampai 500 itu. Baik, ada lagi mau disampaikan Ibu Bapak? Silakan. Cuman 1 aja Pak Sugeng. Ya Bu. Kalau Apa? disebutkan itu, Kalau di apa? kalau dijadiin 1 meditasinya tetap jam 7. Iya, tetap. Kalau khusus untuk Bu Awik, khusus untuk dari jam 6, wah saya bisa sering bol. Ini yang khusus untuk Bu Awik jam 7 mulainya. Habis itu mau mandi silakan, nggak mau mandi juga silakan. Iya. Oh, ini saya nggak lihat ini. Itu ya Bu. Ya, jadi depan kita mulainya jam 6 atau jam 7? Tetap jam 7 Bu, Pak. Tetap jam 7, yang jam 6 khusus untuk anggota yang lama. 6 sampai jam 7. Tuh ya, jam 7 baru yang anggota baru. Ya, aja yang jadi 1 ya. Ya, WA grupnya aja yang jadi 1. Supaya kita nggak kebanyakan grup. Kalau ada pemberitahuan dibedakan aja Pak. Oh, ini untuk grup dulu yang baru supaya nggak rancu Pak. Kenapa Pak? Maaf. Ada pengumuman atau informasi yang baru, mungkin yang untuk grup 1 disampaikan. Ini untuk grup 1. Oh, biasanya sih tidak ada informasi yang khusus ya. Jadi seperti materi-materi untuk minggu depan, seperti yang kemarin saya sampaikan hari Jumat kemarin ya, itu kan boleh diketahui oleh anggota lama juga nggak apa-apa, nggak ada sesuatu yang khusus untuk ini gitu. Jadi buat anggota lama kalau mau mengetahui
itu mungkin membaca lagi makalah-makalahnya nggak masalah. Itu, Pak. Ya pada dasarnya sih semuanya nggak masalah kok. Kalau menurut saya ya Pak Sugeng ya, ini kan grup ini kan 8 minggu, yang grup dasar ini. Ya udah selesaikan aja 8 minggu, udah itu baru join. Ini menurut saya sih, karena saya sendiri kan juga memang ada di grup 1, cuman karena jam 6 dari dulu, jadi saya nggak bisa bangun. Kalau jam 7 ini mudah-mudahan kan gitu. Cuma kalau ngomong ya saya lebih gabung ke grup 1. Oke, cuma saya pikir lebih baik kita konsentrasi aja yang 8 minggu ini di grup baru, udah itu baru di join semua. Ini menurut saya aja sih. Jadi kalau saya jadinya ikut 2 grup loh. Ya, makanya sebetulnya kan cukup ikut 1 grup aja, Bu. Nggak perlu 2 grup kan. Gitu. Tapi ya bagaimana baiknya sih sebetulnya saya ikut saja. Kalau menurut saya sih lebih baik 1 grup saja, tapi mulai meditasinya kita tetap jam 7 sampai jam 8. Jadi untuk mengakomodir orang-orang seperti Bu Awik tadi itu, supaya aman, tetap jam 7 sampai jam 8. Nah nanti yang problem adalah setelah itu bagaimana? Nah setelah itu bagi orang-orang seperti Bu Awik ini, terus harus mengikuti yang jam 6 karena berarti setelah minggu ke-9 nanti kan kita akan buka baru lagi yang mulai jam 7 lagi. Nah, apakah seperti Bu Awik nanti bisa ikut yang jam 6 apa tidak? Nah, itu dia itu. Tapi sebetulnya sih kalau sudah menyelesaikan 8 minggu itu tidak perlu meditasi bersama juga nggak apa-apa, atau tidak harus rutin meditasi bersamanya. Karena kita itu pelajaran sudah lengkap, kita bisa lakukan meditasi sendiri di rumah masing-masing dengan waktu yang lebih fleksibel. Sebetulnya sih itu. Ya, gitu ya Bu Awik ya. Gimana Bu Ana kira-kira? Saya sih fleksibel atau gini aja. Lihat gimana ya. Saya sih terserah dengan mungkin Pak Sugeng merasa agak repot ya mesti post di 2 grup gitu ya. Saya ngerti juga sih. Ya untuk mengurangi banyak grup aja Bu. Terus terang grup kita banyak sekali. Iya, memang benar banyak sekali. Ekoenzim ada berapa itu? Eko aja udah agak terhitung 10 grup ada lebih. Iya, jadi untuk menyederhanakan itu, Bu. Terus mengenai tadi yang nafas hidung yang 1 itu, Pak. Kalau dulu saya anggap ini memang wajar aja. Tapi terakhir sesudah banyak mengikuti kelas Dr. Join, itu dia bilang itu kita harus kalau badan kita benar-benar sehat itu 2 hidung itu nafasnya itu akan beriringan gitu loh. Jadi sehingga membuat saya tuh jadi lebih khawatir karena kenapa? Orang yang selalu bernafas dengan 1 hidung waktu dia tidur malamnya itu jadinya lah selalu bernafas dengan mulut. Maka kenapa kita banyak bernafas dengan mulut dan seperti Pak Sugeng bilang kalau kita bernafas dengan mulut otomatis kita di kaca kan beruap ya mulut kita. Jadi yang masuk itu banyak itu uap air gitu loh. Dan kalau bernafas dengan mulut tanpa kita sadari waktu kita tidur kan kerongkongan kita itu kan kering. Makanya lah kenapa kita banyak terjadi masalah dengan tenggorokan kita gitu loh. Jadi makanya yang mengenai ini saya ingin banget itu cari tahu tuh bagaimana gitu loh. Nah, itu aja nanti Pak Sugeng kalau boleh kan di perkumpulannya banyak dokter ya. Di Upakara juga ya. Tolong kita cari jalan keluarnya Pak Sugeng ya. Ya, ini tadi sih Bu Dokter Kumala ada tadi nih. Yang pagi tadi jam 6. Iya, karena memang kebanyakan orang itu memang selalu nafasnya dengan 1 hidung dan seiring waktu kita anggap itu normal aja padahal seharusnya kan menurut Dr. Join tuh tidak boleh gitu loh.
Nah, nggak boleh gitu. Kalau bisa kita usahakan 2 hidung itu stabil. Coba Pak Sugeng ada nggak? Memang kalau Pak Sugeng sendiri gimana? Rasanya 2 hidung lancar ya Pak ya? Iya sih, iya. Ya ada perbedaan antara kiri kanan. Seperti tadi saya bilang, Sangat sebenarnya kan sedikit gitu ini ya. iya sedikit ya. Kan kebetulan nih hidung saya ini agak miring ini, nggak simetris. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Bu, bukan bernafas dengan satu hidung, Bu. Dua-duanya Ya, berfungsi, cuman tidak kelancarannya itu nggak sama satu sama lain gitu loh. Itu ya. normalnya seperti itu. Coba aja kalau nggak percaya masing-masing ditutup bergantian hidungnya. Hidung mana yang paling lebih itu kan ketahuan tuh, dan itu biasanya berganti-ganti. Benar. Nanti kan tiba-tiba yang satu lagi dia mampet, yang satu lagi lancar. Nggak sampai mampet, Bu. Nggak sampai mampet, tetap bisa ini, tapi tidak satu longgar banget yang ini. Pokoknya ada beda deh. Coba deh, masing-masing orang coba kalau nggak percaya. Kalau sampai ada yang mampet, itu artinya berarti ada penyakit, ada masalah, ya. Ada mungkin pilek atau apa gitu, ada polip atau apa seperti itu. Bukan bangun pagi selalu begitu sih. Bukan mampet, Bu. Nggak mampet, tapi memang tidak selonggar yang satunya satu longgar, satunya agak itunya tuh intensitas udaranya itu, nafasnya itu nggak seperti yang kanan, tapi nggak bermasalah, nggak bermasalah lah, nggak sakit gitu loh, bukan penyakit yang gimana gitu, yang sampai yang mampet banget gitu, nggak begitu. Ya, jadi mungkin maksudnya Bu Ratih itu tidak sampai mampet, Bu. Nah, kalau mampet itu berarti ada sesuatu yang tidak benar itu. Jadi harusnya tidak benar, dan kita memang harus berlatih bernapas dengan hidung supaya nanti kita dalam tidur pun kita tetap bernapas dengan hidung karena sudah terbiasa kan, sudah terlatih terbiasa itu. Jadi jangan pakai mulut. Tuh. Ya gitu ya Bu Ratih ya. Iya. Maaf Bu Ratih ini dokter ya? Bu Ratih. Kayak saya sekarang ini, yang kanan tuh longgar banget, yang kiri lebih sedikit ininya. Itu kayak ada lebih menyempit gitu. Tapi nggak masalah kalau dilepas dua-duanya, nafasnya biasa aja, nggak mengganggu. Coba deh kalau nggak percaya, masing-masing dicoba mana yang lebih lebih longgar itunya. Nanti kita kemungkinan kan akan belajar meditasi juga. Nanti juga ada itu nanti biasanya kalau yoga, ada yoganya juga kan. Ini nanti juga akan dilatih antara kiri kanannya. Satu ditutup, satu ini berganti-gantian gitu ya. Saya kiri lebih lancar. Kalau saya memang ini maaf, ini hidung saya kan agak miring ini, jadi memang ini, tapi kira-kira sih yang di sini 80%, di sini 90% gitu. Atau ini 100%, di sini 95 lah gitulah. Jadi masih nggak apa-apa sih. Tapi dua-duanya tetap dipakai seperti tadi Bu Ratih bilang, tetap kepakai untuk bernapas. Nah, kalau memang kita pilek atau ada sesuatu baru itu tersumbat, itu baru nggak benar itu. Tapi mudah-mudahan sih dengan kita berlatih meditasi ini akan lebih lancar, Bu. Ya, silakan. Ya beli aja. Silakan Ibu Bapak lainnya. Kalau ada lagi kita, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, kita sudah sampai sekarang ya. Iya, Pak Sugeng. Lanjut ikut Zoom TMPD. Makasih Pak Sugeng. Baik. Terima kasih Suhu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kehadirannya semuanya. Semoga semuanya bahagia ya. Iya, makasih ya Pak. Selamat malam Minggu. Ya. Jangan lupa bahagia. Ya, bye-bye. Ya. Bye-bye Pak.
Tis. Mohon izin saya tutup ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya udah. Terus mau